Oke, balik lagi bersama saya ya di channel Mr. D. Oke, kali ini Mr. D akan merangkum sebuah alur cerita manhwa yang lumayan menarik untuk kita bahas. Ya, jumlahnya chapternya juga lumayan, jadi ya gak perlu waktu lama lah. Ya gak perlu waktu lama kalau miminnya aja suka lama uploadnya. Oke. Ya pokoknya komik ini menceritakan seorang bos monster ya di Dungeon. Jadi Dungeonnya ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh manusia. Ya karena bosnya juga overpower, makanya sulit. Oke, gak perlu waktu lama, langsung aja skuy menuju ke alurnya. Di dalam Dungeon terkenal Primordial Core, hidup seorang bos monster paling terkenal sepanjang sejarah. Cerita mengenai kesulitan sang bos monster yang hanya ingin bermalas-malasan. Ya, intinya manhwa ini menceritakan tentang seorang bos monster yang tidak bisa dikalahkan atau bisa disebut overpower. Sebagian besar penyerangan Dungeon berakhir dengan manusia yang menjadi pemenangnya. Karena kemampuan manusia yang bersatu dan bisa menyerang kapanpun yang mereka mau. Para monster yang perlu bersiap untuk selalu berhati-hati. Mereka tidak sepadan. Pertarungan berulang hanyalah melemahkan Dungeon. Tapi saat waktu Dungeon yang tak terhitung jumlahnya terpicu dan diserang, terdapat sebuah pengecualian. Itu adalah Dungeon Malvolent, atau lebih tepatnya disebut Seven Malvolent Dungeon. Ketujuh Dungeon itu sementara ini dijadikan status tertahan oleh manusia dan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tapi bahkan di antara 7 Malvolent Dungeon yang terkenal itu, pada Core of the Action yang paling sulit dari semuanya, terdapat banyak sekali monster yang melindungi Dungeon, dan juga Dungeon Guardian yang melindungi 3 jalur yang berbeda. Jalur merah di kiri dilindungi oleh Homunculus Blood Might Raina. Jalur biru di tengah dilindungi Skeleton, Dead King, Patrick. Dan jalur kanan yang dipenuhi oleh kecemaran. Tidak ada informasi akurat yang ditemukan soal jalur itu. Tentakel yang tidak diketahui jumlahnya. Dan makhluk yang menguasai benteng yang tak dapat dimasuki. Sosok makhluk kuno yang muncul di halaman pertama mitos kerajaan. Swallow, bukan sandal ya. Begitulah yang tertulis di sebuah buku yang ternyata diciptakan oleh para penguasa Dungeon itu, supaya para manusia tidak datang dan berusaha menaklukkan Dungeon dengan pengetahuan dan informasi yang ada di buku itu. Padahal semua itu adalah kebohongan. Monster hitam besar, ya, dia adalah Swallow. Swallow memuji kinerja Raina yang cukup baik karena menyebarkan informasi yang sedikit membingungkan kepada para manusia, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan berpikir 2 kali untuk menyerang Dungeon ini. Tapi yang tak Swallow sangka ialah mereka datang secara berbondong-bondong dengan kombinasi 74 orang. Semua itu sebenarnya tak masalah, tapi Swallow menyayangkan equipment mahal yang mereka pakai akan meleleh karena 116 Black Tentacle, jadi tidak bisa digunakan. Rena menawarkan dirinya untuk mengurus mereka semua tanpa merusak sedikit pun barang-barang mereka. Swallow pun menyetujui usul Rena. Ia juga langsung mengubah wujudnya menjadi humanoid sambil mengelus kepala Raina. Ia yakin pasti Raina bisa melakukan tugasnya dengan baik. Raina yang dialus oleh Swallow, ia sangat senang. Di balik kesenangan Raina, tiba-tiba muncul sosok Skeleton yang mengganggu kebahagiaan Raina. Ia berkata bahwa bukannya semua berkumpul untuk sebuah rapat, bukan untuk bermain. Namun secara tiba-tiba Skeleton itu malah ngakak kencang sampai seluruh badannya bergetar.
Ya, dia ngakak karena melihat Swallow mengelus Rena dengan jumlah jari ada 6. Wah, si tengkorak atau Patrick itu mengingatkan Swallow kalau ingin berubah wujud itu ia harus memperhatikan bentuknya. Ia pun langsung melihat tangannya dan memang jarinya ternyata ada 6. Rena yang merasa jengkel karena mendengar suara ketukan rahang Patrick. Ia langsung memarahinya dan menyuruh Patrick untuk segera diam. Rena pun memulai rapat dan langsung ke intinya. Rena memberikan informasi bahwa para manusia akhirnya lebih memilih lewat jalur kanan. Rena juga menjelaskan masalah utamanya. 116 Black Tentacle yang melindungi jalur kanan menerima luka berat. Swallow malah bersikap santai. Ia berpikir regenerasi tentakel itu sangatlah hebat, jadi tak perlu dikhawatirkan. Mereka cukup mengawasi pergerakan para manusia itu saja. Patrick meminta kepada Swallow untuk mencari 2 guardian lagi karena dirinya mau berhenti. Swallow menimpali perkataan Patrick dan berkata bahwa Patrick akan menjadi budaknya seumur hidup. Waduh, siapa nih yang mau jadi budak seumur hidup? Swallow pun mengeprak meja dan menyuruh mereka untuk serius untuk merencanakan rencana selanjutnya untuk menghadapi para manusia. Swallow menyuruh Rena untuk pindah melindungi jalur kanan dan si Patrick melindungi jalur kiri. Karena Swallow beranggapan para manusia akan berkumpul di jalur kanan karena mereka berpikir ada celah. Rencana yang Swallow buat ialah apabila manusia sadar jika Rena ada di jalur kanan, mereka akan ke jalur di kiri. Jika mereka melakukannya, mereka akan bisa melawan 2 serangan sekaligus. Namun masalah sebenarnya ada di sini. Patrick bertanya kepada Swallow, gimana kalau para manusia lewat jalur tengah? Dan semua pun terdiam, mematung karena tak memikirkannya. Dengan sedikit malu, Swallow menjawab perkataan itu bahwa tak ada pilihan lain. Mereka akan bertemu langsung dengan Swallow. Jadi Swallow tinggal langsung memakan mereka saja. Patrick merasa rencana itu sangatlah aneh, sehingga membuat Patrick ingin muntah. Berbanding terbalik dengan Rena, ia malah sangat senang dengan rencana itu. Rena pun menutup rapat karena semua permasalahan sudah terjawab. Cuma satu masalah tersisa, itu adalah pedang yang tergeletak. Swallow yang gak paham dengan apa yang dimaksud langsung dijelaskan oleh Patrick bahwa itu adalah pedang yang dibawa pemimpin kelompok yang berusaha menyerang mereka. Patrick merasa kelompok yang kali ini cukuplah hebat karena mereka membawa pedang 36 Masterpick Agung. Itu adalah senjata yang cukup terkenal di kalangan manusia. Swallow pun tahu tentang 36 senjata Masterpick. Rena juga menemukan salah satu senjata dari 36 Masterpick. Patrick bertanya kepada Swallow tentang langkah apa yang harus mereka lakukan dengan senjata ini. Patrick memberikan pedang itu kepada Swallow, padahal dirinya sangat ingin memilikinya. Swallow pun menyuruh Patrick untuk membawanya saja, kan Patrick juga menggunakan pedang. Patrick pun sangat gembira karena mendapatkan pedang itu. Sebagai gantinya, Swallow menyuruh Patrick untuk merobek surat pengunduran diri yang Patrick sembunyikan di belakang rusuknya, karena Swallow telah memberikan pedang itu kepadanya. Masalah yang tersisa lainnya adalah item sihir yang sangat banyak. Mereka cukup bingung karena tidak ada monster yang membutuhkan item sihir itu. Rena menyarankan untuk mengambil mana stone-nya saja dan menjualnya. Itu semua cukup banyak menghasilkan uang. Swallow pun menyetujui dan ia sendiri yang akan pergi menuju ke desa manusia. Patrick dan Rena terdiam mendengar perkataan Swallow. Swallow sangat heran karena bagaimana bisa mereka terkejut dengan perkataannya. Patrick menyuruh lebih baik Rena saja yang pergi. Swallow yang gak terima mempertanyakan apa masalahnya.
Patrick menjelaskan bahwa Swallow sangatlah payah saat mencoba berubah menjadi wujud manusia. Dengan sedikit kesal, Swallow menerima saran dari Patrick. Singkat cerita, Raina pun berangkat untuk menjual Mana Stone. Raina menjualnya ke laki-laki botak pemilik toko kecil. Si botak menjelaskan kepada Raina bahwa dirinya tidak bisa membeli semua Mana Stone ini, karena ini adalah bug Mana Stone. Bahkan butuh 10 tahun untuk orang sepertinya bisa membeli salah satu dari ini. Ia juga menjelaskan mungkin hanya pembuat perhiasan di ibu kota atau sayap menara sihir bisa menanganinya. Raina pun berpikir memilih pergi ke ibu kota atau memilih pergi ke menara sihir. Ibu kota sangatlah jauh, jadi ia memutuskan untuk ke menara sihir. Raina pun beranjak pergi dan meninggalkan satu Mana Stone di meja. Si botak memanggil Raina bahwa salah satu Mana Stone-nya ketinggalan. Namun Raina menyuruh si botak mengambilnya saja, karena si botak telah memberikan informasi kepadanya. Kini Raina sudah sampai ke menara sihir. Raina langsung diajak penjaga untuk menemui pemimpin dari sayap menara sihir. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gourmet Hammer. Raina juga memperkenalkan dirinya. Raina memeriksa Grimace dan ternyata ia memiliki mana yang cukup luar biasa. Karena pengucapan namanya sangat sulit, kita panggil Amer aja. Amer sebenarnya tidak tertarik dengan Raina karena dirinya adalah seorang anak-anak. Karena si penjaga memberitahunya Raina membawa banyak sekali Mana Stone. Akhirnya dirinya memutuskan untuk menemui Raina. Amer berkata kepada Raina, Raina mungkin tidak asing dengan reputasi dari sayap menara sihir. Jadi, ia berharap Raina membawa batu sihir dengan kualitas yang sangat baik, dengan tingkatan yang tinggi dan cocok untuk status mereka. Nggak pakai lama, Raina pun langsung mengesok. Apa itu namanya? Ya, menaruh semua Mana Stone itu di meja, sehingga membuat Amar melulu kebingungan dan gak menyangka semua itu adalah kualitas yang paling terbaik. Itu adalah Mana Stone dengan tingkatan tertinggi. Amar sangat tidak percaya bagaimana bisa anak sekecil itu memiliki Mana Stone dengan kualitas yang sangat baik dengan jumlah yang sangat fantastis. Amar mempertanyakan bagaimana bisa Raina mendapatkan semua ini. Tapi setelah Amar melihat rambut Raina, ia mengingat ada keluarga dengan rambut berwarna perak di antara 8 keluarga besar dari kerajaan. Amar berpikir bahwa Raina adalah putri dari kerajaan itu yang melarikan diri. Amar pun meminta maaf kepada Raina atas ketidaksopanannya, dan ia memutuskan untuk membeli semua batu stone itu. Amar menawari dengan harga 50 ons emas untuk setiap Mana Stone dan 80 ons untuk yang bagus secara khusus. Raina pun mengingat perkataan dari bapak botak tadi. Akan butuh 10 tahun bagi orang biasa untuk menabung hingga cukup untuk membeli salah satu dari ini. Rakyat biasa menghasilkan sekitar 10 ons emas setiap tahunnya. Jadi 10 tahun akan jadi 100 ons. Raina yang merasa dirinya telah ditipu, ia sangat marah. Dan si Amar pun meminta maaf kepada Raina. Dengan keringat dingin, akhirnya Amar pun memberikan 2000 ons emas kepada Raina. Amar berkata kepada Raina bahwa hanya semua ini yang mereka punya. Amar pun berkata kepada Raina, apakah boleh mereka menawar item yang bernilai setara dengan uang dengan syarat mereka menerima semua Mana Stone itu. Raina pun menjawab, apakah mereka yakin dengan kualitas item itu. Raina juga menekankan semuanya harus mudah untuk dijual. Amar pun mengajak Raina ke tempatan penyimpanan yang sangat khusus bagi orang-orang yang terpilih. Di situ tersimpan banyak sekali perhiasan dan juga peralatan dan perlengkapan yang sangat mewah dan sangat fantastis harganya.
Tapi setelah Amar menawarkan satu persatu barang yang ada di situ, Raina pun tidak sedikit sama sekali tertarik dengan barang-barang yang ada di situ. Tapi setelah Amar menawarkan barang yang istimewa kepada Raina, benda itu adalah Crimson Love Stone. Dikatakan bahwa ini adalah permata yang membuat cinta seseorang menjadi kenyataan. Jelas, Raina yang mendengarnya sangat tertarik dan sangat terobsesi dengan benda itu. Sayangnya Amar di situ berkata kepada Raina, karena ini bisa mencuri bahkan hati dari seorang raja. Ini tidak ada harganya, jadi benda ini tidak dijual. Ya jelas saja Raina yang mendengarnya cukup kesal. Ia sangat terobsesi dengan benda itu, jadi ia harus mendapatkannya. Ia langsung menawarkan semua mana stone dan juga salah satu dari 36 Master Pick Agung. Amar yang melihat Raina membawa senjata dari 36 Master Pick Agung. Ia berkeringat dingin dan bertanya kepada Raina bagaimana bisa dia mendapatkan benda itu. Bersambung. Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya guys ya. Oke, pesan moralnya ialah kejarlah cintamu sampai ke negeri Cina. Waduh, ke negeri Cina lagi nih. Enggak. Ya pokoknya intinya kejarlah cintamu apapun yang terjadi dan sesulit apapun itu. Rintangan hanyalah sebuah ilusi. Jadi kejarlah cintamu. Kalau jodoh, kalau gak jodoh ya udahlah. Kan sekarang rata-rata cewek itu mandang apa? Mandang harta. Gak semua cewek sih. Jadi cobalah aja. Seperti Raina ini mengorbankan semua hartanya untuk sebuah cinta. Ya meskipun itu sulit. Mending ngopi ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.